sampai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Suasana terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur menjadi lebih ramai dari biasanya setelah sesosok mayat ditemukan di sini. Penyelidikan kasus pembunuhan ini berawal ketika warga melaporkan kecurigaan mereka akan sebuah bungkusan besar yang tergeletak tepat di sisi toilet umum ini. Warga menduga ada sesuatu yang tidak beres setelah melihat banyak lalat hijau mengerumuni bungkusan plastik ini. Saat itu tidak tercium aroma apapun, namun mereka tidak berani untuk membuka dan melaporkannya kepada petugas di terminal Kampung Rambutan. Aplusan udah hapus jam 7, udah ada di situ barang. Kami kan nggak curiga dalamnya apa-apa, nggak tahu. Takutnya barang orang kita nggak berani buka. Orang lihatlah orang itu banyak lalat di situ. Udah ada, tapi kita nggak curiga ke barang dalamnya itu nggak curiga. Begitu saya patroli area terminal, baru Ibu Yani itu melaporkan ke saya bahwa ada paket sudah 2 hari nggak ada yang ngambil. Langsung saya cek, itu paket warna abu-abu diikat sama tali. Nah, setelah itu istri saya laporkan ke Pospol. Saya merasa ada kecurigaan, itu bentuk paketnya beda. Dari curiga itulah saya harus melaporkan ke pihak yang berwajib, itu adalah Pospol. Di sini ada polisi. Sudah ada rasa bau, diinin bau. Polisi yang menyelidiki menemukan banyak bekas luka di jasad lelaki berperawakan kurus itu. Dan saat dikeluarkan dari bungkusan, tangan dan tubuhnya terikat tali plastik. Panjang gitu Pak, nyikapnya kencang banget pakai tambang biru. Itu berlapis-lapis kayaknya. Jadi awalnya kesannya memang itu kayak barang penumpang. Iya kayak barang macam gimana sih bungkusan kaso kita bungkus panjang segini, diikat panjang gitu. Depannya dilakban, ini dilakban. Saya juga nggak lihat dekat, cuma dari sini doang. Melihat temuan ini, kuat dugaan mayat ini adalah korban pembunuhan. Dari analisa penyelidik, pembunuhnya berusaha menghilangkan jejak kejahatannya dengan menaruh korban di tempat ini. Polisi juga menemukan sebilah pisau yang diduga milik pembunuh. Dari pemeriksaan forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, dan penelusuran data di Bank Data Kependudukan, polisi mendapatkan informasi. Jasad lelaki itu adalah Imam Maulana. Ia terdaftar sebagai warga desa Grujugan, Kemerajen, Banyumas, Jawa Tengah. Dari keterangan keluarga Imam, diketahui pemuda berusia 19 tahun itu bekerja di sebuah tempat jasa pencucian sebuah ruko di Citra Grand Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian kita lakukan olah TKP bersama dengan Polres Jakarta Timur. Kita dapatkan identitas korban mayat bernama Imam Maulana. Kemudian kita cross check dengan data kependudukan, itu beralamat di daerah Banyumas. Dalam hitungan jam setelah penemuan mayat Imam, polisi pun membekuk seorang lelaki berinisial BD yang bekerja bersama korban di ruko ini. Senin yang bersangkutan memang terakhir bersama-sama dengan korban pada hari Minggu. Kemudian bersangkutan mengaku tidak mengetahui. Dalam pemeriksaan, BD menjelaskan pembunuhan itu terjadi karena dirinya terbakar api cemburu. Tersangka marah karena korban memiliki kekasih, seorang wanita yang bermukim di Bandung. BD kesal karena selama ini Imam menjalin hubungan khusus dengan dirinya. Tersangka kecewa karena merasa dirinya dikhianati korban. Dalam pemeriksaan polisi, BD mengungkapkan pembunuhan terhadap Imam Maulana karena dirinya merasa cemburu. Sejak pemuda itu bekerja bersamanya di tempat pencucian baju di ruko Citra Grand Cibubur ini,
BD sudah menaruh hati. Ternyata korban juga menyambut rayuan maut dari tersangka. Namun beberapa waktu kemudian korban diketahui mempunyai teman dekat seorang wanita muda asal Bandung. Terbakar oleh api cemburu di malam naas itu, BD menanyakan kepada korban mengenai kedekatannya dengan wanita itu. Tersangka meminta agar Imam menjauhi dan tetap menjadi kekasihnya. Keduanya bertengkar hingga akhirnya bergumul. Kekuatan BD yang penuh emosi mengungguli pemuda itu. Kepala korban dibenturkan ke tangga hingga jatuh tak berdaya. Dari pendalaman terkait dengan cemburu karena antara korban dan pelaku menjalin hubungan sejenis. Hubungan korban dengan seorang wanita diketahui beberapa hari sebelumnya. Kemudian sebelum peristiwa terjadi obrolan di antara mereka berdua. Kemudian dari pelaku meminta untuk korban meninggalkan perempuan tersebut atau tidak meneruskan hubungan. Tapi karena memaksa melanjutkan hubungan, akhirnya terjadi percekcokan dan berakhir kepada eksekusi terhadap korban. Untuk menutupi pembunuhan ini, BD berusaha tenang. Tersangka menyembunyikan tubuh kekasihnya itu dalam tumpukan cucian. Dan esok paginya, ia tetap bekerja, membuka jasa pencucian. BD bersikap seperti tidak terjadi apapun. Tidak ada menggunakan alat, jadi berkelahi, kemudian dipukul ditendang bagian kemaluan. Setelah korban tersungkur, kepala atau tengkuknya dibenturkan ke pinggiran tangga lantai. Seringnya minggu terakhir kue gorengan, cuma gitu ya, nggak ada mencurigakan, saya juga nggak nyangka dia berbuat gitu. Usai dibunuh, BD membungkus tubuh kekasihnya itu dengan terpal dan ditutup rapat menggunakan perekat plastik. Lalu menjelang dini hari, tersangka memesan taksi online. Ia meminta diantarkan ke terminal Kampung Rambutan. Kepada pengemudi taksi, BD mengatakan dia diminta majikannya untuk mengirimkan barang dengan menggunakan bus. Dan bungkusan berisi jasad Imam Maulana lalu diletakkan di sisi toilet umum. Yang pertama, dia bingung menentukan mau dibuang di mana. Kalau dibuang sendiri di tempat yang sepi, itu kan akan menimbulkan kecurigaan. Dia berpikirnya begitu. Kemudian kalau di tempat ramai dia diletakkan, kemungkinan orang akan berpikir susah untuk menemukan siapa yang meletakkan di situ. Kalau nggak salah naik mobil. Ya, terus barangnya diturunin sendiri atau dibantu? Dibantu. Ceritanya gimana? Cuma nurunin tapi ngegotong sendiri ke sana. Diseret? Iya. Pagi itu warga tidak curiga bungkusan itu berisi mayat. Selain itu, sikap tersangka saat menaruh jasad kekasihnya itu terlihat sangat tenang. Ada yang lihat satu orang itu Pak John, Pak jangan ditaruh di sini, katanya ini tempat dagang kopi gitu. Oh iya, terus sama dia itu digeser, bahwa udah digeser dia nggak ngelihat mukanya, langsung berangkat. Duduk dulu sebentar sih, dia diri gitu, agak nyantai gitu ya, dia nggak terburu-buru, mungkin karena nggak curiga, biar orang nggak curiga dia. Diri dulu sebentar, sudah diri dia ngerapihin itu, dia langsung berangkat. Dia nggak ngomong sama sekali, nggak ada. Cuman ya perkiraan saya itu paket. Ada sih yang jualan di situ, dia digeser karena terlalu dekat ke meja gitu kan. Udah sudah digeser, dia digini-giniin nama dia. Wah apaan ini katanya, paket apa gitu. Tidak banyak yang tahu jalinan asmara antara Imam dan tersangka. Warga yang mengenal mereka tidak menduga kedua lelaki itu memiliki hubungan khusus. Terlebih mereka selalu terlihat akur satu sama lain. Ya akur. Nggak ada antara permusuhan juga tidak ada. Pernah sempat lihat ribut-ribut gitu? Tidak. Itu karyawannya cuma dia doang bang atau berdua? Oh cuma berdua. Berantem bisa liatin. Kalau ngobrol-ngobrol situ, kalau minum pernah. Suka berinteraksi nggak Pak sama masyarakat di sini? Enggak, sekedar kita tegur sapa doang. Berarti sifatnya itu ya Pak ya? Tertutup ya bang.
Kendati korban dan tersangka tidak banyak berkomunikasi dengan warga setempat, namun perilaku keduanya sempat diamati. Dari gelagatnya mah ketahuan gitu ya, kayaknya dia gitu. Hubungan antara keduanya itu emang kelihatan akrab-akrab aja ya Pak? Akrab. Karena emang orangnya sih tertutup ya. Kalau yang cowoknya itu, yang lakinya kayaknya agak-agak mulai gitu sih. Kalau yang korbannya sendiri, kayaknya sih orangnya ceria, baik gitu. Kalau sama orang juga ya biasa aja. Kalau yang tersangkanya ini tutup banget. Keluarga korban membantah keras pemuda itu mempunyai hubungan asmara dengan BD, karena tersangka adalah adik dari istri kedua ayah kandungnya. Ya normal, jadi anak saya kalau cerita itu kan senang sama jenis ya, itu tidak, karena menurut temennya juga kayak gitu, enggak ya, yang sering ini tidur di lingkungan sini ya, kan apa aja bukan anak saya dong, di remaja-remaja gitu ya, dia sering tidur bareng, enggak. Normal tuh. Keluarga korban tidak menduga BD akan berbuat sekeji itu, karena pekerjaan di jasa pencucian yang menjadi TKP merupakan rekomendasi dari tersangka BD. Dan beberapa waktu sebelum korban tewas, pemuda itu sudah menyampaikan pesan bahwa dirinya merasa tidak nyaman di Jakarta. Saya dengar-dengar itu memang dia punya masalah. Ya, ini adiknya yang cerita, katanya punya masalah, katanya lagi ada masalah Pak, masalah apa? Ya, tidak tahu. Yang jelas dia kayaknya masalah berat juga. Bertanya sama saya itu beda banget suasananya gitu adiknya. Ya, begitu telepon ke sini, kalau tidak salah cerita sama dia, tapi katanya nanti mau cerita di rumah. Keluarga Imam juga membantah pernyataan dari BD bahwa korban terlibat asmara dengan seorang wanita di Bandung. Karena tuduhan itu dianggap ibu korban tidak masuk akal. Dia memang main ke situ. Nah, ceritanya di situ itu nidurin anaknya, kakaknya lagi hamil 7 bulan. Katanya. Sedangkan usianya Imam sama anaknya kakaknya itu jauh beda sekali. Lebih karena tua. Iya lebih tua, karena waktu saya ke situ kan Imam belum lahir, dia sudah dewasa gitu. Yang ditidurin itu, masa Imam berpikirnya lagi hamil lagi, suaminya ada lagi di rumah.